Oke, kali ini aku akan menjelaskan tentang dasar teori resonansi gelombang bunyi. Pertama-tama, aku akan ngasih tahu dulu arti dari resonansi itu sendiri. Nah, resonansi itu adalah peristiwa bergetarnya suatu benda disebabkan karena pengaruh benda lain yang ikut bergetar dengan frekuensi yang sama dengan sumbernya. Nah, kalau di sini kan resonansi gelombang bunyi pada tabung udara. Nah, kalau pada tabung udara ini ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi sama dengan sumber bunyinya. Nah, kita ini kan gunain tabung kan. Nah, tabungnya ini adalah pipa organa tertutup. Kenapa? Karena salah satu ujungnya ini kan tertutup dan salah satu ujungnya ini terbuka. Nah, kenapa kita gunain pipa organa tertutup? Karena kita kan menggunakan mediumnya itu air kan. Jadi airnya itu kan kalau misalnya kalau misalnya dia tertutup berarti kan airnya itu bisa nampung di pipa organanya. Kalau misalnya kita gunain pipa organa terbuka kan kalau pipa organa terbuka itu ujung-ujungnya ini pasti terbuka gitu. Jadi airnya nggak akan bisa nampung gitu. Oke, kita gunain pipa organa tertutup. Kemudian kita medium yang dilalui oleh resonansi itu yaitu udara dan air yang tadi. Kemudian, syarat terjadi resonansi ini jika adanya udara dan juga udara atau air mediumnya. Jadi, harus ada medium dan juga harus ada sumber bunyi agar terjadinya resonansi. Kemudian resonansi itu dapat terjadi juga jika suatu gelombang datang dan gelombang pantul itu gelombang datang dan gelombang pantul itu merupakan gelombang berdiri. Nah, gelombang berdiri itu apa sih? Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, jika kita inisiasikan kalau misalnya di gelombang datang, kan gelombang itu merambat ya. Jadi kalau misalnya suatu gelombang itu ada datang dan juga adanya gelombang pantul. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul itu pasti berada pada satu titik atau kita sebut dengan simpul. Nah, jadi simpul itu bisa kita inisiasikan dengan gelombang berdiri. Makanya terjadi di situ resonansi. Jadi kalau misalnya di sini terjadi resonansi atau enggak? Ya enggak ya, karena gelombang datang dengan gelombang pantul itu tidak bertemu atau pada satu titik atau simpul yang tadi. Jadi tidak bisa terjadi resonansi. Oke. Kemudian di sini bisa kita lihat juga ada harmoni pertama atau dasar. Di sini kan ada L sama dengan 1/4 lambda. Nah, ini dapatnya dari mana? Nah, di sini kan ada suatu gelombang tuh. Nah, kalau gelombang itu kan dia itu satu gelombang itu ada lembah dan juga bukit kan. Ini bukit, ini lembah. Nah, ini merupakan satu gelombang. Bisa kita lihat di sininya aja. Di sini kan ada hanya setengah dari si bukitnya. Berarti 1/4 dari panjang gelombangnya. Makanya L ini panjang pipa organanya ya. Pipa organa tertutup atau pipa organa tertutupnya. Makanya L itu panjang pipanya. Lambda ini panjang gelombangnya. Jadi 1/4 dari lambda adalah panjang pipanya itu. Jadi kita udah tahu ya 1/4 itu dari mana. Dari setengah dari si perutnya. Bukitnya. Kemudian di sini ada frekuensi. Frekuensi itu tadi kan 1/4 lambda ya, bisa jadi 1/4 V per L. Kemudian di sini harmoni keduanya ada 3/4 lambda. Dan harmoni ketiganya 5/4. Di sini kan bisa kita lihat jaraknya 2 ya. Jadi kalau misalnya harmoni keempatnya berapa? Berarti 7/4. Oke. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam modul resonansi gelombang bunyi. Yang pertama ada audio frekuensi generator. Dia fungsinya untuk menghasilkan suara. Nah, kemudian ada speaker. Speaker fungsinya untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh audio frekuensi generator ini. Kemudian ada tabung resonansi. Kemudian ada selang karet yang dihubungkan dengan reservoir air. Dan yang terakhir ada jumper.
Salah satu alat yang digunakan pada modul resonansi gelombang bunyi adalah audio frekuensi generator. Audio frekuensi generator terbagi menjadi dua bagian, yaitu salah satunya berfungsi untuk mengatur amplitudo dan satunya berfungsi untuk mengatur frekuensi. Amplitudo yang digunakan pada modul ini yaitu sebesar 5 kali 100 kali 20 mVpp. Sedangkan untuk frekuensinya sendiri kita menggunakan gelombang solenoida sebesar 650 Hz, 750 Hz, dan juga 850 Hz. Untuk cara merangkai alat dan bahan pada modul resonansi gelombang bunyi, pertama-tama kita akan menghubungkan kabel jumper dari positif AFD ke speaker. Yang kedua, kita hubungkan negatif AFD ke speaker. Lalu kita hidupkan alat AFD. Kemudian kita nyalakan audio frekuensi generator. Untuk amplitudo yang kita gunakan pada alat audio frekuensi generator yaitu sebesar 5 kali 100 kali 20 mVpp. Sedangkan untuk frekuensinya kita atur di gelombang solenoida dan frekuensinya diatur sebesar 650 Hz. Untuk melakukan percobaan dari resonansi gelombang bunyi, kita akan menaikkan dan menurunkan reservoir air untuk mendapatkan titik resonansi. Data pertama kita dapatkan di titik 11 cm. Data kedua kita dapatkan di titik 36 cm. Data ketiga kita dapatkan di titik 61 cm. Lalu untuk data keempat kita dapatkan di titik 85 cm. Setelah kita menurunkan reservoir air, lalu setelah itu kita akan menaikkan untuk mendapatkan titik-titik resonansi ketika reservoir air dinaikkan. Kita dapatkan 85 cm. Lalu di titik 61 cm. Lalu di titik 36 cm. Dan yang terakhir di titik 11 cm. Setelah melakukan percobaan, hal yang kita harus lakukan pertama adalah mematikan alat audio frekuensi generator. Kemudian kita nolkan semua. Baru setelah itu kita cabut kabelnya. Ingat, cabut kabelnya bagian kepalanya, jangan kabelnya. Terus setelah itu cabut kabelnya. Selesai. Oke, kali ini aku akan ngejelasin tentang pengolahan data pada modul RGB atau resonansi gelombang bunyi. Nah, kita ini kan gunain 3 cara pada pengolahan datanya itu, yaitu secara grafis, kemudian ada secara analitis, dan juga ada secara empiris. Jadi kita gunain 3 cara ya. Nah, aku akan jelasin pertama dulu, yaitu secara grafis. Nah, secara grafis ini gimana? Secara grafis itu atau kita gunain itu menggunakan metode regresi linier. Nah, regresi linier itu kan pasti udah pernah kita coba ya. Nah, di sini kita lihat dulu
tabelnya, tabel 1. Nah, di sini kan ada kita kan gunain 3 frekuensi ya, yaitu 650 Hz, nanti 750 Hz F2-nya, dan F3-nya itu ada 850 Hz. Nah, aku cobain dulu yang pertama yaitu 650 Hz. Nah, di sini ada panjang pipa resonansi ke M, L1, L2, L3, L4. Jadi di sini udah dapat resonansinya ya, 4 titik. Yaitu, nah di sini ada permukaan diturunkan dan juga permukaan dinaikin. Kenapa kita ngelakuin dua kali? Karena kita itu memastikan bahwa resonansi yang kita dapat itu udah pas gitu atau enggak. Nah, di sini kan 11 untuk resonansi pertama, resonansi kedua 36. Ini masih dalam senti ya, nanti harus dirubah ke dalam meter ya. Jadi nanti ini dirubah ke meter jadi 0,11 gitu ya. Nah, di sini L3 juga ada 61, L4 ada 85. Nah, biasanya kalau misalnya diturunin permukaannya pada tabungnya itu, kalau misalnya dinaikin pasti dia sama. Kalaupun nanti dia berbeda, pasti jaraknya itu beda-beda 1 cm gitu. Makanya, misalnya ini kan sama ya, aku buat di permukaan dinaikin diturunin. Nanti kalau misalnya ini berbeda, misalnya di sini ada 10 cm. Nah, kita cari LM. LM itu adalah rata-rata dari permukaan diturunkan dinaikin. Jadi kalau misalnya ini 10, berarti 11 ditambah 10 bagi 2 dapat berapa? Jadi dapat LM-nya. Jadi karena ini sama, permukaan diturunkan dinaikin, jadi LM-nya pasti sama ya. Ini masih senti, jadi kita rubah nanti ke meter. Misalnya ini jadi 0,85 meter gitu, oke. Kemudian kita kan pakai secara grafis ya, berarti kita pakai regresi linier. Nah, di sini ada tabel XI, YI. Nah, XI ini kita inisiasikan dengan percobaannya. Percobaannya itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya, berarti nanti itu M atau berapa banyak percobaan, berarti sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, Y ini adalah LM. LM itu tadi apa? LM itu adalah rata-ratanya. Ini adalah si Y-nya. YI. Nah, buat di sini berarti nanti kan ini sama ya. Berarti kita samain aja. Berarti nanti 11, 36, kemudian 6185. 6185. Nah, oke, di sini ada sigma, nanti dijumlahin ini berapa? 3, 6, 10 ya. Nah, di sini juga dijumlahin berapa? Nah, di sini ada XI kuadrat, bisa dikuadratin ya, berarti 1 kuadrat berapa, 2 kuadrat berapa, 3 kuadrat berapa, 4 kuadrat berapa, dapat hasilnya di sini. YI kuadratnya juga 11 kuadrat berapa, 36 kuadrat, 1 kuadrat berapa, dapat sigmanya dijumlahin ya, sigma itu dijumlahin. Ini dijumlahin, dapat sigmanya. Kemudian XYI juga 1 kali 11 berapa, 2 kali 36 berapa gitu ya. Kemudian kita cari B-nya juga lagi. Nah, B-nya ini kan di sini ada N. N itu apa? N itu banyak percobaannya, yaitu 4 kan. Karena L1, L2, L3, L4 berarti 4 percobaan, berarti nanti 4 kali sigma dari XI-Y-nya itu dari sini ya. Berarti sigma ini nanti masukin. Baru dikurang dengan sigma XI. Sigma XI yang ini ya. Nah, ini dikali dengan sigma YI yang mana? Sigma Y, sorry. Ini sigma XI. Ini sigma XI, sigma YI yang ini ditaruh di sini. Kemudian ada N-nya tadi 4 juga, sigma XI kuadrat yang ini ya. Bisa kita buat yang ini. Nah, dikurang dengan sigma XI dikuadratin. Sigma XI dikuadratin berarti yang ini ya. Ke sini. Nah, nanti dimasukin angkanya dapat B-nya. Nah, di sini kan ada B sama dengan V per 2F. V ini apa? V ini adalah kecepatan. Jadi, satuannya meter per sekon ya. Meter per sekon. Berarti nanti yang tadi itu X ini kita rubah ke
meter ya. Sorry. LM-nya kita rubah ke meter. Jangan lupa. Oke, di sini berarti F ini frekuensinya. Tadi kita kan gunain 650 Hz. Berarti nanti tinggal masukin F-nya 650 Hz. Nah, di sini kan B-nya udah diketahui ya. Berarti kita nyari V-nya atau kecepatannya berapa. V itu kan dapat tuh 2FB. Berarti V sama dengan 2FB. Frekuensinya berarti 2 kali 650. Nah, kali B-nya berapa ya? Yang tadi di sini dapat. Nah, kalau V dapat, delta P pasti dapat. Karena delta V itu adalah 2 kali F delta B. F-nya tadi sama ya 650 Hz dan delta B-nya dapat dari. Nah, delta B ini dapat dari mana? Coba lihat lagi di modul 1 tentang regresi linear, rumusnya ada. Delta B itu dapat dari delta Y. Jadi delta Y dicari dulu dari rumus delta Y kuadratnya berapa gitu kan, dapat delta Y-nya. Oke. Kemudian kita tentukan ini, nilai V plus minus delta V. Nah, tadi kan udah dapat tuh V dan delta V-nya. Nanti tinggal masukin aja ke dalam rumusnya ini. Atau pelaporannya ini ya. Kita dapat V plus minus delta V. Oke, kemudian kita tentukan TK-nya. Tingkat ketelitiannya. V delta V sudah dapat, langsung masukin 1 kurang delta V per V kali 100% dapat tuh. TK-nya itu 99,298%. Nanti bisa dicari ya dari regresi linearnya. Oke, baru kita buat juga nanti, kita kan udah dapat tuh. Nanti kita buat frekuensi yang kedua dan ketiganya berapa gitu kan. Yang 750 Hz dan juga 850 Hz. Jadi banyak ya datanya, kita coba. Nah, jangan lupa juga pada grafis ini kan udah namanya secara grafis. Jadi kita jangan lupa juga ngebuat grafiknya. Grafiknya misalnya di sini 600. Berarti grafiknya ada 3 ya, 650 Hz. Coba 650 Hz. Nanti 750 Hz dan juga 850 Hz ya. Nah, di sini ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu Y-nya itu apa? Sumbu Y itu sama dengan LM tadi ya. Ingat, jangan lupa dirubah ke meter. Nah, sumbu X-nya ini adalah banyak percobaan tadi ya. 1, 2, 3. Berarti di 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini LM-nya tadi, LM1, LM2, LM3, LM4. Nanti dia itu grafiknya itu ke atas gitu. Nah, di sini misalnya. Oke. Seperti ini, nanti dia itu grafiknya itu ini. Bentar, kita lihat. Kita lihat grafiknya nanti gini. Nah, ke atas gitu. Nah, ini grafik untuk secara grafis ya, metode secara grafis untuk 650 Hz. Nanti buat untuk 350 Hz dan 850 Hz. Oke, itu secara grafis. Kemudian aku akan jelasin juga secara analitis gimana. Nah, kalau secara analisis ini, kita itu kan ada rumus ln kurang 1 sama dengan V per 2F. Jadi, ln itu berarti kan kita ada 4 ya, 4 resonansi. Berarti ada L4 kurang L3, L3 kurang L2, L2 kurang L1 ini ya, L2 kurang L1. Jadi, ada 3 ya. Nah, ini L4 kurang L3 sama dengan V43 dibagi 2F. Nah, kita cari V-nya. Berarti ini berapa? L4 berapa? Kurang L3. Tadi kan L4 berapa? Ada 85. Coba. Kurang. L3-nya berapa? 61 ya. Nah, ini dikali dengan 2 kali 650 Hz. Nah, itu
dapatnya itu V43 ya. Nah, itu baru V43. Kita cari juga V32 berapa. V21 berapa. Jadi kita dapat 3 V ya, V43, V32, dan V21 berapa. Kemudian, udah dapat, kita tentukan nilai V plus minus delta. Nah, ini kan ada V sama dengan V bar. V bar ini sama dengan V rata-rata ya. Nah, V rata-rata itu ini kan ada sigma VI. V ini dari mana? Berarti V43 ditambah V32 ditambah V21 dibagi dengan N-nya. N-nya berapa? Nah, N-nya itu kan ini ada 3, berarti N-nya 3 ya, bukan 4. 3. Dapat V bar atau V rata-rata sama. Nah, atau V, karena V sama dengan V bar. Kemudian cari juga delta V-nya. Delta V-nya berapa? Nah, ini kan delta V itu yang maksimum. Dan ini ada tanda mutlak. Jadi delta V ini pasti positif ya. Nggak mungkin negatif. Nah, misalnya di sini ada VI. VI itu misalnya ada VI itu kan sama dengan apa? V43, V32, V21 kan. Nah, misalnya V43 berapa? Udah dapat V43 dikurang V bar tadi berapa? Misalnya yang 43 misalnya 3. V yang 32 misalnya delta V-nya ya. Delta V-nya yang 32 itu berapa? Misalnya 2. Nah, misalnya yang si 21 misalnya 4. Nah, yang besarnya yang mana? Berarti delta V-nya ambil yang maksimum, berarti yang 4. Jadi hasil pengurangannya itu ambil yang paling maksimum, itu delta V. Nah, udah dapat V delta V-nya, baru masukin ke pelaporan, yaitu V plus minus delta V. Dapat ya. Kemudian cari TK-nya juga. TK-nya sama, delta V yang maksimum yang kita dapat yang ini. Berapa per V? V-nya itu sama dengan V bar ya. V bar yang rata-rata tadi. Sama kali 100% dapat TK-nya. Nah, kemudian ada secara empiris juga. Tadi kan aku bilang kalau misalnya itu dari dua medium ya, medium udara dan air. Nah, kita memperhitungin dari medium udara atau suhu. Di sini kan ada suhunya itu 25 derajat Celcius, itu ruangan ya, suhu ruangan. Nah, boleh diganti juga gunain suhu pada ruangan sekarang. Misalnya ruangan yang digunain itu cuma 17 derajat Celcius, boleh diganti. Masukin V sama dengan rumus ini. Jadi V-nya itu dapat cuma 1 ya. Nah, sama juga nanti kita kerjain juga untuk 2 frekuensi lainnya. Nah, jadi datanya ini banyak ya. Dan kita gunain 3 cara, yaitu secara empiris, analitis, dan juga grafis. Nah, biasanya TK-nya itu nggak akan jauh berbeda gitu. Hampir dekatan. Oke. Itu aja dari pengolahan datanya.